Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi dengan OC Elektro Service sobat. Saya doakan pada sobat, semoga sobat selalu dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan segala urusannya, serta dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat, sebelum kita mengeksekusi masalah power mobil ya, kita ngopi dulu sobat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ditemani dengan kue bolunya sobat ya. Oke, jadi di sini ada sebuah power ampli buat mobil ya, mereknya ADS ya. Nah ini modelnya MBW500.4 ya. Ini 4 channel ya. Nah ini depannya nih, ini adalah powernya, power untuk akinya ya, power supply-nya 12 volt. Ini rem, ini 12 volt. Jadi kalau rem itu untuk kontrol on off ya di mobilnya dihubungkan. Jadi kita langsung jumper saja untuk mengetesnya. Ini negatif, ini positifnya 12 volt. Ini sikring, kemudian ini adalah output untuk speakernya ya. Ada 4 channel ya, 4 speaker. Dan ini di bagian depannya untuk inputnya, untuk input audio. Ini adalah untuk settingan tone kontrolnya ya, crossovernya ini seperti ini sudah di setting ya. Seperti itu katanya ini mati total karena kebanjiran sobat ya. Jadi mobilnya itu kerendam, kemudian ternyata ini diletakkan di bawah jok mobil sehingga dia kerendam ya. Di sini terlihat sih sudah pada karatan sobat ya, tuh pada kuning-kuning, menandakan ini bekas kerendam ya sobat. Bisa dilihat nih sudah pada kuning-kuning ya, tuh ini karatan. Mudah-mudahan apakah masih bisa diperbaiki ya. Oke, untuk lebih ini coba kita akan cek dulu ya secara ininya, apakah sikringnya putus atau tidak ya. Oke, kita coba cek dulu di bagian power supply pakai kontinuitas ya. Oke, apakah ini kayak bunyi ya. Oke, pakai ini short. Nah, kita balik positif ke negatifnya ya. Nah seperti ini enggak short ya kalau untuk power supply. Kemudian untuk sikring apakah putus ya, kita cek di sini sikringnya apakah putus atau tidak. Oke, nyambung ya, ini juga nyambung. Kemudian untuk speaker terpasang, kita coba tes ya. Nah, bunyi ya, kita balik yang speaker pertama ya, agak sedikit sepertinya agak sedikit short ya. Tuh. Kemudian speaker yang kedua ya, short ya, tuh bolak-balik short. Speaker ketiga ya, short juga ya, bolak-balik short sobat. Speaker keempat ya. Nah kalau speaker keempat nggak terlalu ya, shortnya sedikit ya, tapi short juga. Oke, kita akan bongkar saja untuk lebih jelasnya. Kita akan coba lepaskan untuk power supply-nya ya. Di power supply-nya casingnya ya. Sini ada beberapa baut, kita akan lepaskan dulu bautnya. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki karena terendam air ya. Oke. Ya, seperti ini. Oh, rupanya memang sudah parah sobat ya. Ini sudah parah sobat, karena sudah hampir karatan semua sobat ya. Itu kita bisa lihat sobat ya, kurang ini ya, kurang. Nah ini sobat, hampir semua pada karatan sobat tuh. Nah ini hampir mayoritas pada karatan sobat ya, tuh pada karatan sobat. Waduh, parah ini sobat. Oke, ini pada karatan, dan ini pun apa ini ya, tuh. Nah ini tuh pada karatan sobat.
ya. Otomatis juga IC mungkin ya gimana ya, ini sudah meragukan ya. Kemungkinan besar ini tuh IC ini juga sepertinya terbakar juga tuh ya, short ya. Ya, nih ini ada yang sepertinya terbakar tuh, pecah ya. Ya, ada karatan sobat tuh seperti ini ya, karena air ya sobat ya, kerendam air. Coba kita akan coba cek ya, apakah ini bisa diperbaiki ya. Kita akan coba bersihkan. Oke, nah kita akan coba bersihkan aja untuk yang terkarat ini ya, yang berkarat kita akan coba bersihkan. Apakah masih terkoneksi ya, gitu ya karatnya ya. Kita bersihkan dulu, nanti kita akan cek apakah ini bisa diperbaiki ya. Kita skip dulu untuk membersihkannya. Oke sobat, sudah kita bersihkan pakai thinner ya, cuma masih nggak hilang ya karatnya masih susah ya, karena udah mungkin kerendam terlalu lama. Jadi kita akan coba cek nanti beberapa komponen utama ya, seperti MOSFET atau transistor finalnya ya. Jadi bagian ini adalah bagian power supply untuk inverter ya. Ini bagian inverternya ya, power supply. Kemudian ini ada blok power ampli ya untuk suara. Kemudian blok ini adalah tone controlnya ya. Ini IC tone control pakai IC berapa ini, 4558D ya. Ini 4558D IC nya, sama ini juga ya. Oke, kita akan cek nanti, dicek ulang beberapa transistor TR final. Ini transistor TR finalnya ya, saya tidak tahu pakai seri berapa ya, karena saya juga terus terang baru pertama kali buka power mobil seperti ini ya. Jelas ini bagian ini adalah, ini sepertinya kalau dari lambang di sini ya D ya, D22 dan D6 itu dioda ya, ini ya mungkin dioda tegangan simetris ya, positif negatif. Dan ini adalah transistor, nih di sini namanya Ki ya, Ki45, Ki89, Ki15 dan Ki13 ya. Jadi Ki itu transistor atau MOSFET ya, mungkin MOSFET. Kemudian ini juga transistor final ya, mungkin ini untuk suara. Ada beberapa, ada empat pasang ya. Ini kita akan cek seperti tadi. Sebelum kita cek, ini ada sepertinya ada yang short ya. Coba kita cek ulang. Kita coba cek ulang ke posisi ini aja ya, buzzer ya, biar kalau ada short ketahuan ya, posisi buzzer. Oke, kita coba cek lagi ya. Dari ini dioda ya, kita coba cek dioda, posisi merah di tengah. Nah, sepertinya tidak short ya. Kita coba satunya. Oke, kita balik, kita tahan dia karena ada elko. Nah, ini tidak short ya diodanya, kemungkinan aman. Kemudian yang di sini MOSFET ya. Nih, terlihat nggak? Nah, gitu ya. Nah, lihat ya. Oke, kita cek kaki apa namanya, basis dengan kaki gate dengan short ya, bolak balik, sepertinya tidak short ya. Nah, ini sepertinya aman ya, kalau dihubungkan kan short ya, mudah-mudahan. Nah, ini oke, sepertinya ini enggak short ya. Kemudian terminal ya,
kita ke TR final ini, TRQ 11. Nah, kita balik antara basis sama kolektor ya, bolak-balik shot ya sobat. Nih ya, kaki pinggir ke tengah juga. Nah ya, nyambung tuh ya, 8 ohm balik sama, sepertinya ini shot ya tuh, balik. Nah ini shot ya yang ini. Nah kalau ini sepertinya enggak. Nah ini 9,8 ohm, 9,9 balik enggak ya, ini 9,9 ya. 9,9, tapi ini enggak 9,8. 100. Kalau ini sepertinya enggak ya. Ya. Tuh. Nah, ada hambatan cuma 100 ya antar kakinya. Nah, yang pasti ini ada yang short ya terfinal. Oke, kita akan coba dulu pakai tegangan, apakah ini bisa hidup atau tidak ya. Oke, kita pakai power supply yang ada ampernya ya. Kita akan colokkan. Oke, saya colokkan tegangan 12 volt ya. Tuh 12 volt 0 ampere ya, ini masih posisi ini. Oke, kita siapkan di sini kabel merah ya, nah di sini. Oke, nah ini 12 volt ya. Tuh, semoga terlihat. Kita cepitkan kabel merah ke positif ya, positifnya. Oke, kemudian kabel hitam kita sambungkan ke ini ya, sambil kita perhatikan tegangannya. Oke, nah ya, kita sambungkan ya kabel hitamnya. Nah ini nyala ya, indikator nyala, tapi di sini tegangan drop dan ampernya naik ya, sekitar 8,5. Tegangan drop 9,3 volt dari 12 ya. Kemungkinan memang di sini ada beban yang short ya, beban berat. Jadi dia ampernya sampai 7,6 ampere ya. Artinya memang ada masalah ya. Walaupun di sini nyala. Kemungkinan tegangan drop. Oke, kita akan coba bongkar. Kita akan coba lepaskan sebelahnya, kita akan cek tegangan-tegangannya ya, di mana masalahnya, apakah di transistor MOSFET atau apa. Nanti kita akan coba buka dulu ya. Oke, kita bongkar dengan melepaskan beberapa baut ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak nih, ada beberapa baut. Kita lepaskan ini, kemudian kita tarik ya, kita skip dulu untuk pelepasannya. Oke sobat, sudah kita lepaskan ya dari casingnya, dari pendinginnya. Jadi di sini ada, betul ini MOSFET ya. Ini ada 4 MOSFET ya untuk inverternya. Ini menggunakan seri P55NF06 ya, sama ini. Jadi 55 ampere 60 volt ya. Kemudian ini adalah dioda, betul, dioda Moore 1220 ya. Ini dua-duanya dioda untuk menghasilkan tegangan positif negatif dari elko ini ya, penyaarahnya. Oke, kemudian ini adalah transistor final ya, menggunakan TIP 4241 ya. Ini juga 42, TIP 42, TIP 41 ya. Ini 2 pasang sama, ini juga. Ini TIP 41 ya. 42, 41, TIP 42, TIP 41, TIP 42, TIP 41 sama ya. Jadi ada 4 pasang.
Ini sudah saya sebutkan tadi IC-nya ya. D berapa 5 ini berapa tadi jelas ya. Nah ini ya tuh 4558 ya D ya. Oke, kita akan coba cek tegangan di balik di sini ya biar lebih jelas berapa sih tegangan dropnya ya. Karena mungkin kemungkinan di sini short ya, tadi sudah kita cek ya, sudah jelas. Oke, kita akan coba cek tegangan di sini ya, di elko besar ini 2 nih. Nah ini elko besar ini. Nah ini ya, ini positif, ini negatifnya ya, ini ground ya. Oke, kita akan coba cek tegangan dapatnya berapa volt ya. Oke, kita akan coba sambungkan powernya. Oke, terus kita posisi di voltmeter ya. Oke, volt DC ya. Nah kita fokus di tegangan utama berapa ya. Nah, ini power supply, kemudian kita coba on kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah nyala ya. Kita lihat tegangan di positifnya 1,4 ya, drop ya sobat. Sedia cuma 1,4, yang positifnya, yang negatif min 1,4 juga ya. Jadi emang betul-betul drop ya. Oke, kemungkinan di sini emang short ya. Mungkin di sini short nih. Oke, kita akan coba matikan dulu. Ya. Kita pastikan di sini sepertinya emang short nih. Lihat yang 2 ini ya tadi. Coba kita cek lagi di transistor final ini. Saya curiga di sini ya. Di kakinya deh, kita perhatikan. Nah, ya, tuh bolak-balik nih. Nah, ya kan tuh, ini sebelahnya juga tuh, nah bolak-balik short ya. Nah kalau ini, nah ini 92 ya, nggak bunyi. Nah sekarang kita coba lepaskan ini power supply dan kita pisahkan jemperan ini ke bagian power supply, ke bagian powernya ya, power amplinya. Apakah shortnya itu di bagian sini atau di sini ya yang bikin dropnya ya. Jadi sini ada jemperan positif negatif, kita lepaskan ya, kita lepaskan apakah tegangan keluar. Oke, kita akan lepaskan dulu jemperannya. Setelah jemperan kita lepas ya, ini jemperan yang positif negatifnya ya, ini jalur positif, kemudian negatifnya ini sama yang di sini saya lepas ya. Nah ini, nah saya angkat, ini juga saya angkat jemperannya, ini sama yang ini ya. Nah ini kita akan cek ya tegangan dari elko nya berapa ya, hadir atau tidak ya. Oke, kita akan coba on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita on kan ya. Nah sudah nyala ya, indikator nyala, dan ini tidak drop lagi ya, tuh 12 voltnya ya, 0,1 ampere ya. Oke, nah kita akan cek tegangan nih. Oke, kita cek tegangan di ini berapa ya, tegangan positifnya, ini negatif, ini positif. Nah itu ada ya 23,4 ya sobat. Yang negatifnya min 22,8 ya, hampir sama ya. Positif 23,4, negatif min 22,7 ya, hadir ya. Artinya positif, berarti ini saya matikan dulu ya. Oke, jadi ini positif ada di bagian MOSFET ya. Bukan MOSFET, transistor ya, transistor final. Kemungkinan ini yang pasti ini ya, apakah ada yang lain, pokoknya nanti berarti kita akan cek transistor terfinalnya ya. Kemungkinan kita akan lepas
lepas yang dua ini, kemudian kita pasang. Apakah setelah dilepas itu blok sebelah sini ya? Oke, kalau enggak nanti kita akan coba lepaskan sebelah sini ya. Kita pasang sebelah sini, apakah tegangan hadir seperti itu ya. Oke, kita akan coba lepaskan dulu transistornya yang shortnya. Oke, kita skip dulu untuk melepaskan transistornya. Oke sobat, transistor sudah kita lepaskan ya. Ini yang tadi curiga short ya, sedangkan ini yang enggak short. Kita coba bandingkan ya. Oke, kita akan cek. Ini yang short ya. Oke. Kita cek. Nah, short ya, balik. Nah, itu ya. Nah, bolak-balik short ya. Oke, positif short. Nah, sekarang ini, nah sama ya, short juga. Tuh, ya, balik, ya, tuh, ya, bolak-balik short ya, sobat ya. Nah ini yang tidak ya. Nah yang tidak ya. Nah tidak short ya. Oke, kita akan coba cek yang tidak short. Kita pakai tester ini ya untuk lebih meyakinkan. Nah ini DJT ya, terbaca ya, artinya ini masih normal ya. Jadi menurut saya mudah-mudahan ke sini yang ini juga normal ya, mudah-mudahan ini. Nah sekarang kita yang short, ini yang rusak, kita coba ya. Oke, kita coba cek. Nah dia malah self mode ya, karena ini dianggapnya terhubung ya. Jadi kalau komponen terhubung dianggapnya self test ya, istilahnya adjust ya, seperti itu. Berarti memang ini short ya. Oke, kita akan coba lagi pasang, kita ganti ya, kemudian kita pasang. Oke, tuh. Kita ganti dua ya. Kita skip untuk penggantiannya. Oke sobat, transistor sudah kita pasang, transistor final yang shortnya yang normal ya, terus diganti ya. Ini dua, TIP41 dan TIP42. Ini yang diganti 2 biji. Sekarang jumper sudah kita sambungkan. Sekarang saatnya kita akan coba ya, coba on con apakah tegangan sudah keluar ya. Oke, kita on kan sebentar. Nah ini power supply-nya ya, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Oke, kita akan on kan power supply-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah nyala. Nah ini 12,0,4 ya, itu di ininya, ampernya di power supply 12 volt, tegangan dengan ampere 0,4 ya, mudah-mudahan normal ya. Oke, kita akan coba cek tegangannya apakah sudah, mudah-mudahan sudah normal ya. Oke, kita akan coba lihat, ini negatif, ini yang positif. Nah ini 19,9 ya, hampir 20 volt ya, plus 19,9. kemudian yang negatif itu min 19,9 sama ya, hampir 20 volt ya, min 20 volt dibulatkan min 20 volt ya, 19,98, jadi plus minus 20 volt ya, mudah-mudahan. Oke, sudah normal. Kita tinggal nanti tes suara ya. Oke, kita akan matikan, kita akan coba pasang ya, nanti kita akan cek suaranya. Kita rapikan dulu ya. Kita akan coba pasang. Kita skip dulu untuk pemasangannya sobat ya, tinggal masukin. Oke sobat, kita akan coba tes ya. Ini saya inputnya di bagian rear ya. Nah ini yang untuk rear, kalau ini untuk front ya. Kita input sebelah rearnya, inputnya, maka speakernya kita pasangkan ke rear ya.
dua speaker nih, rear RL ya, kalau ini front ya. Oke, kita akan coba on kan adaptornya ya. Sudah on adaptor. Di sini terbaca masih 0,7 ampere ya, terbaca 12 volt 0,78 0,9 ya, belum on ya. Oke, kita akan coba pegang ini ya, apakah ada suara ya. Nah ya, ini sebelah kiri, sebelah kanan. Nah ya, bisa perhatikan. Nah, oke ya, sudah berfungsi ya. Tinggal sebelah in front apa namanya ya, di frontnya ya. Oke, sekarang kita pindahkan ke front, kita matikan dulu. Ke front ya. Tadi rear, tadi sini rear ya, sekarang front ya. Coba lagi. Oke ya, kita on-kan lagi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, kita yang front ya. Tadi kurang kenceng. Oke. Ya. Oke ya. Oke, ini yang front ya. Oke, demikian ya. Nanti kita akan coba pakai musik ya. Oke, sekarang yang bagian yang front ya. Nih, bagian front ya. Kita coba speakernya sebelah sini ya sobat ya. Ini speakernya ini ya, kalau yang front ya. Nah ini ya. Oke, ini front ya, untuk front L, ini untuk RL nya di bawah, FR nya ya. Oke, kita coba ya, ini RL nya ya, perhatikan getarannya ini. Nah, sebelah sini ya, ini sebelah kanannya, sebelah sana ya. Oke ya. Kita matikan, tinggal kita cek suara ya. Oke sobat, kita akan coba pakai musik ya setelah penggantian IC nya ya. Satu ampere ya. Ya, kita matikan ya. Oke, demikian cara memperbaiki power mobil ya, dengan kasus kena banjir. Jadi setelah penggantian beberapa komponen ya, alhamdulillah sudah hidup kembali ya. Ini beberapa komponen yang diganti ya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.